buat cowok Asia lebih susah dapat Atau suami. cewek. Tapi kan sekarang Mas dapat bule. Hah? Dapat bule kan sekarang. Selamat datang di DJ Show Duma Judika. Dan sekarang kita beralih nih. Kalau dengar kata Trio Lestari kan belakangan ini juga kan di Trio Lestari itu kelanjutannya gimana itu Trio Lestari? Sepeninggal almarhum Glenn, berarti gimana rencananya? Sama kita sih kemarin ya Tompi sama aku udah sama Sesa manajer kami Trio Lestari, dan kita sih berencana untuk tetap Trio Lestari akan tetap ada dan cuma kita berdua, dan ya Glenn akan tetap di situ, maksudnya itu posisi Glenn nggak akan terganti gitu karena memang ya kita berdua aja kayaknya. Tompi sama gue udah sepakat kayaknya sampai saat ini loh ya kayaknya bakalan berdua sih jalan gitu. Kapan rencana jalan lagi udah dah? Saya kemarin ini Juni kemarin sebelum gue balik ke Berlin kita record satu single baru lagi, cuma belum dirilis nih. Ya nanti akan jadi single terbaru dari Trio Lestari. Ada suara Glenn tapi dia speech gitu, diambil. Oh nggak nyanyi ya? Nggak, gue yang nyanyi. Kita kolaborasi Tompi, gue ada featuring Mas Indra Lesmana sama Bluey-nya Incognito. Iya itu sih Tompi itu urusan. Itu yang paling sering siapa sih kalau di Trio Lestari ciptain lagu? Kita bertiga sih sebenarnya. Selalu bareng ya? Bagi-baginya juga sama? Kemarin itu Tompi sih, lebih banyak Tompi, dan mungkin gua ada sedikit sumbangan beberapa bait gitu ya, cuman yang untuk lagu ini Tompi banget sih, lebih banyak Tompi. Dan kita kemarin banyak waktu di album kita cuma punya satu album, dan ada lagu yang memang kita buat sama-sama, ada sumbangan dari masing-masing, tapi kebanyakan kita sama-sama sih. Jadi kita bagi tiga. Nah, kalau buat Mas Sandi, sosoknya almarhum Glenn Fredly itu seperti apa sih? Glenn Fredly almarhum baik banget ya. Yang gue kenal ya, yang gue kenal karena sejak gue kenal sama dia 2010-an, terus sejak saat itu kita kan terus bikin Trio Lestari, dan ya udah seperti saudara sih gue sama Glenn ya, dan dia tuh orang yang baik banget, dan boleh gue katakan mungkin he is love ya, sejak yang gue kenal dia gitu. Dan kadang-kadang juga orangnya susah untuk bilang tidak gitu misalnya. Jadi kalau minta tolong tahap gitu ya. Dia selalu iya. Kalau gue sama Tompi lebih kalau misalnya emang enggak ya sorry gitu enggak. Kalau Glenn misalnya iya dia, walaupun apa nanti urusannya itu dia. Itu dulu gitu. Yes dulu. Gue masih ada itu tuh janji sama dia waktu terakhir kita keluarin album. Glenn keluarin sama Baby Romeo, jadi mereka berdua gitu. Glenn dengan teman-teman, ada juga kayaknya sama lu di lagu, jadi 5 lagunya Glenn, termasuk sama Yura itu ada, dia sama siapa gitu. Terus dia bikin 5, yang satunya Baby sama siapa, nah termasuk Baby singlenya tuh jagoannya yang sama gua, jadinya Oksigen. Nah gua sama Mas Baby, terus kita waktu di KFC di sana ketemu tuh, terus gua pengen banget waktu itu dapat lagu dari dia. Terus, kapan lu Nyong? Nyong kita. Ya nanti ya kita aja nih. Nah, itu masuk tuh tadi itu kan. Nah, gue belum sempat itu juga tuh. Iya. Tapi dia lebih orangnya lebih suka untuk menyamankan orang. Dia nggak suka merepotkan orang, jadi dia so lovely ya dia. Buat gue gitu. Jadi emang lembut banget hatinya. Dan untuk membuat situasi enak ya terlepas dari semua ada sisi positif dan negatifnya tapi dia tuh awalnya mungkin dibuat enak dulu sama dia gitu. Ayo ya gitu. Ya tapi emang aku lumayan ini ya, terpukul banget waktu itu. Sampai gini, gue sempet cari, gue tadi cerita, gue cari Instagrammu segala karena
Gue Itu tahu lagi di luar orang-orang kalau paling nggak salah ya? paling deket. Enggak, Udah dia boleh. ada tadi Oh, sempat ada. cerita. Makanya gue cari ternyata Instagramnya dihack Oh, waktu itu. Jadi kan aku oke. punya Instagramnya Sandi dan aku cari kok dia belum muncul waktu itu. Kan waktu kejadian kan aku juga memang dilarang kita waktu Iya. itu. Tapi gua Pergi ya? pergi Malam. jam 2 jam 3 pagi. Gua Hmm. pengen aja karena gua nggak tahu, penasaran banget, gua masih sedih banget. Terus gua datang dan lagi dipindahin ke gereja gitu kan. Gua datang, gua lihat kondisi juga, gua udah janji kalau tidak aman, tidak nyaman gua nggak akan kesana. Gua cuma pengen lihat dari mobil atau Iya. ada protokolnya di sana ketat banget juga, dan gua sempet lihat dan gua sempet ada gua nangis, gua parah banget karena salah satu inspirasi gue bermusik, terus terang aja, gue banyak gue cerita tadi sama lu, Sedih Tak Berujung membuat gue suara gue pecah di Indonesian Idol. Dan begitu dia pergi gue sedih banget, makanya gue cari waktu itu kan di Instagram. Nah gimana rasanya si Sandi sama Tompi Karena waktu lebih, itu. ya, Gue dulu lebih sering ketemu kan. Iya, waktu begitu dengar itu gue sedih banget, dan kemudian gue memang lagi keadaannya. Lu lagi ngapain waktu dengar dia tuh? Gue lagi di kantor manajemen, dan lagi baru aja rilis yang lagu single religi Jadilah Cinta. Ini gue denger itu maghrib, Tompi nelfon gue, terus gue langsung kaget. Oh gue lagi enak badan juga, lagi ada sedikit agak batuk-batuk bagaimana gitu. Kayak agak sedikit feeling kurang enak lah gitu. Kemudian parno kan kita kan. Iya, itu kan lagi pas. Iya, lagi aduh. Dan takut semua. dan intinya gue punya anak dan ya dari manajemen mereka, dari IKA juga udah nyaranin dari keluarga juga ya, itu kenceng kok, nggak usah datang. Jangan bilang. Intinya mungkin kalau misalnya jadi rame-rame begitu, mungkin seandainya pun Glenn bisa bicara lagi, mungkin Glenn akan bilang, oh kok jadi begini. Mungkin ya. Soalnya kan itu ya alhamdulillah sih begituan nggak ada apa-apa. Cuma jadi yang gue cari waktu itu bukan yang aku cari waktu itu bukan sosok sebenarnya, tapi kan gue cari kayak tadi pertanyaannya, dia di luar apa di mana? Karena kan kalau Tompi kan gue dapat dari IG-nya gitu. Nah, gue nggak dapat itu sampai berapa hari, makanya tadi pas jawab tuh. Jadi gue nggak lagi di hack gitu. Si ini di mana gitu kan, gue nggak tahu Instagram lu di hack itu. Gue lihat dari, harusnya kan kalau gue dapat kayak kemarin kan kita lagi live IG, minimal gue cek Tompi atau Sandi ini kan pasti benar infonya gitu waktu ada kabar itu gitu. Waktu itu gue cari ternyata lu di hack itu, itu maksud gue. Jadi bukan gue harusnya lu harusnya waktu itu nggak datang, kita juga lagi takutnya itu. Tadi kita pikir malah di luar sampai gue bilang dia di Jerman kali itu karena ini gitu. Ternyata itu kan dia setelah beberapa, akhirnya gue ketemu Instagram lu itu yang kedua atau apa tuh yang kedua yang akhirnya ternyata di sini gitu. Tapi itu memang Mas Adi sendiri melihat beberapa tahun terakhir kan pasti deket banget ya, ada acara sama, nyanyinya juga bareng, terus pasti sering latihan segala macam. Emang udah sakit atau gimana ya? Nggak kelihatan sih. Jadi emang dia bisa nutup ini. Itu dia memang orangnya, karakternya dia. Sejak gue kenal almarhum, dia nggak orang tipenya ya, dia nggak mau bikin orang lain, nggak mau ngerepotin orang gitu. Dia tuh nggak mau bikin jadi orang sedih lihat dia apa gimana gitu ya. Terus waktu pertengahan Februari kita sempat juga ada event bareng Trio Lestari ada di Surabaya. Satu pesawat sama aku, biasa sebelah-sebelahan di pesawat, ngobrol, gimana kan, apa kabar? Ya gini lah San, gue siaga 1 waktu itu belum lahiran. Oh iya. Udah mulai, gue lagi udah mau akhir Februari tuh. Terus di Surabaya habis perform kita makan juga bareng, makan malam tuh soto. Ada Tompi juga yang mau ada, terus akhirnya tapi mereka karena mereka flight pagi, terus tapi gue balik duluan nih. Habis makan soto rame-rame, gue balik duluan ke hotel, mereka berdua masih ngobrol. Terus ya saat itu nggak ketemu lagi, maksudnya nggak ketemu muka, cuman ngobrol lewat WhatsApp aja. Terus 28 Februari anaknya lahir, Dewa. Terus
gue juga belum sempet nengok visit mereka karena belum ada waktu juga. Terus tanggal 6 Maret bokap gue meninggal. 6 Maret kemarin. Tapi masih alhamdulillah bukan karena COVID. Terus belum ada PSBB itu, belum ada aturan itu, jadi masih normal biasa, pemakaman biasa bokap. Glenn kasih teks gue di WhatsApp, terus San sorry gue nggak usah, gue lagi migrain dan gue lagi ngurus anak nih, gue sorry banget ya. Terus dia ngirim bunga ke bokap, nggak nyangka itu, maksudnya habis itu dia meninggal gitu, maksudnya 6 Maret dia 8 April, jadi sebulan lebih 2 hari. Dan pergi. Jadi habis itu terus ya gue terus tanggal belasan di Maret. Maret PSBB apa namanya, ada kita ada nyanyi bareng-bareng dari salah satu acara TV online, narasi nyanyi bareng-bareng kita, terus masih kita masih kontakan. Terus ya udah habis itu nggak ketemu lagi. Tapi terus, udah sempat itu perform di event itu. Perform bareng, cuman dia nggak ikut. Dia yang seharusnya Trio Lestari, gue cuma berdua dong sama Topi. Karena sakit si Glenn lagi sakit kata Tom. Topi bilang dia ngirim video lagu rumah kita. Ya itu sebelum kita bikin taping. Akan ada taping Trio Lestari live tuh. Itu sebelumnya. Terus pas taping Glenn nggak ada. Gue nanya kan sampai di studio sama Tompi, si Glenn datang nih, dia lagi sakit bro kata Tompi, dia lagi rumah sakit kayaknya, lagi bukan sakit biasa lah gitu. Dan tapi juga Tompi diwanti-wanti kayaknya, ya setelah dia meninggal dia baru ngomong, Tompi dia juga emang bilang katanya dia nggak mau repotin, jadi gue juga nggak tahu. Kalau Tompi tahu nggak sih, dia kan dokter, maksud gue sebagai ini, Tompi tuh tahu nggak kalau ada sini orang sebenarnya agak kurang sehat gitu kan, karena mungkin dia tahu kan, mungkin nggak tahu juga ya kalau gua misalnya ada teman dokter. Kayaknya Tompi tahu sih, cuman dia juga nggak, dia Glenn mungkin ya nyuruh kali itu. Iya, maksudnya dia titip, dia nggak usah kasih. Yang waktu taping itu, gua mau tanya sama pertemuan terakhir lu, berarti yang terakhir kali lu ketemu dia sebelum pergi di pesawat itu yang Februari. Itu berarti yang taping tadi pun udah taping dari tempat masing-masing. Itu yang waktu taping itu dia nyanyi rumah kita, Glenn dari rumahnya dia. Gue sempat bilang gini, gue nggak tahu waktu itu, gue sedih banget sampai gue bilang harusnya sosok seperti Glenn, karena gue tahu perjalanan karirnya, apa yang dia lakukan untuk sampai dia mau bikin Ambon jadi kota musik dan membangun museum apa tentangnya, pokoknya pekerjaan dia tentang musik, perjuangan dia untuk musik Indonesia kan buat gue luar biasa. Sempat gue menyurahkan dulu, kalau boleh ada satu kayak penghargaan atau kayak patung. Kalau di Old Trafford tuh untuk Ferguson kan dia bikin tuh. Nah, fungsinya kan kayak untuk mengingat ya pejuang zaman sekarang kan bukan pejuang kayak kita zaman dulu gerilya peradaban. Tapi pejuang musik, ada museumnya, ada ini buat kita menginspirasi dulu yang berjuang ini. Kalau nanti anak penerus kita udah besar, maksudnya dia tahu siapa yang berjuang untuk ini, ada sosok. Gue pengen banget tuh, kemarin juga almarhum Didi Kempot juga yang berjuang untuk campur sari. Gue nggak tahu untuk musik, gue pengen banget ada penghargaan lah, entah dalam bentuk apa supaya orang bisa terinspirasi lewat perjuangan dan karya-karya mereka. Mungkin kita bisa, ya kita semua sebagai musisi dan ya terutama seniman di musik ataupun kerja seni musik, mungkin kita bisa ya sama-sama aja, mungkin kita rame-rame bikin berita atau bisa kita di sini itu dia private gitu ya mungkin. Tapi bisa juga karena kan memang asalnya dari Ambon ya. Dan dia buat itu perjuangannya untuk Ambon sebagai kota musik dan lain-lain, dia tidak tahu ya dia paling gencar, paling ini vokal lah gitu. Ya mungkin di sana bisa dibikin di sana atau apa gitu. Tapi dia memang bilang dia harusnya bisa dibuat patung atau penghargaan apa atau apa gitu. Iya, karena memang sosok almarhum sih memang kalau buat Indonesia Timur tuh udah kayak
mungkin di bawahnya Nabi dikit kali. Iya, Di makanya. bawahnya Nabi. It's like prophet ya. Yes. Glenn itu dan di bagian Indonesia Timur wah, udah Iya, presiden. benar-benar. Iya, makanya aku bilang kan Iya. ya kan menghargai orang yang berjuang secara konsisten dan rekam jejaknya jelas apa yang sudah dilakukan, apa yang disuarakan. Layak banget buat gue untuk jadi Itu banget. Iya. inspirasi. Gue juga setuju. Gitu. Mungkin kita sebagai kerja seni di bidang musik ataupun juga ya kerja seni, kita bisa bikin seni. Bisa. Iya, nanti kita bikin. Nanti mungkin kita pikirin. Kita mulai dari kita Iya, juga. benar. Nah, daripada kita Iya. kita mau kita ajak Iya. teman-teman. Kita ajak teman-teman siapa yang Iya. mau gitu. Iya. Benar. Ya, Atau teman-teman nanti yang mau nanti iya, ya. atau nanti yang Ambon bisa mungkin kerjasama Iya. Pemdanya atau Iya. pemerintahan apa Iya. segala macam gitu. Karena kan Iya. menghargai anak yang berasal dari sana gitu loh. Benar. Musisi yang berasal dari sana. Gitu. Oke, Apa tuh? mantap banget Ya, ya. tapi sebenarnya Glenn itu dia lahir di Makassar apa lahir dia tuh kan dia papa mamanya aja Ambon, tapi dia tuh Lebih banyak. besarnya di Jakarta. Glenn tuh Ambon Jakarta. Jadi Ya, lahir gua nggak tahu lahir di Makassar atau di Jakarta gitu. Cuman dia memang lebih dari kecil dia lebih aku sih iya nggak harus juga, maksudnya oke lah di Ambon, tapi kan memang Jakarta dia juga berjuang apa untuk sih? musik Iya, Indonesia Jakarta sih juga gitu. nggak Jadi, apa-apa. iya, that's why maksudku ya kita bisa kalau padahal. gua Iya, kalau bisa. ya kalau gua pribadi memang itu permintaan pribadi gua dan Oh, gua kita- gua jarang sekali meminta karena buat gua Iya. gua bisa mempertanggungjawabkan apa yang gua request Iya. dan itu kita bisa lihat lah, Iya. ya kan? Ya mungkin untuk langkah berikutnya adalah mungkin kita bisa cari siapa Ngumpulin pembuat orang seni patungnya siapa yang kita Iya. bisa Iya, pilihkan iya, yang iya. paling kompeten ya, yang paling keren lah di seni patung Indonesia. Betul. Terus kita bisa bikin ini, Ya, kita realisasikan. pertama nanti kita Iya. izin sama keluarga, ya kan? Ah. Kalau harus ada kalau izin. boleh tuh, Iya. iya dong. Iya. Iya. Kalau di Jakarta ya di Ambon nanti dipikirkan juga Bisa. ya di mana. Yang gitu. penting kita punya ide untuk ini lah. Rasa Ini terima juga kasih salah juga. satu. Benar, benar. Iya, harus ada Ini rasa terima termasuk kasih untuk pejuang musik yang sangat vokal ya Oh. terhadap bukan hanya musik tapi terhadap manusia, Kemanusiaan. semuanya Iya. juga. Nah itu dia tuh, itu yang Iya. gue belajar dari Iya. begitu terakhir pas dia pergi, gue cuma pengen karena dia tuh diplomatik banget, maksudnya ini Iya. diplomasi banget ya kalau Iya. ngomong dia, maksudnya ya beda sih beda, kayaknya. kamu gue Iya. beda karena ya Glenn memang memang selama hidupnya kan di Indonesia terus gitu, Iya. mungkin karena gue Budayanya juga iya. dari umur 19 tahun, 27 tahun gue di Jerman dan Iya. biasa tembak To the langsung point, orang to the itu point, jebret iya. dan Ke depan. ya nggak bisa gitu. Iya. Yang paling Basa-basinya paling ampuh ya, nggak- paling ampuh tuh dengan caranya Glenn. Jadi bisa ngumpulin Masa kubu apa dari ya? mana aja. Bener-bener. kalau gue mungkin Bener, begitu bener. gue ngomong, wah gue salah nih gue. Iya. Indonesia banget ya. Jadi Indonesia begitu banget. gue pengen begitu, gue pengen jadi kayak Glenn aja nih. Iya, it's Tapi- like kasih sayang gitu dia. Betul, betul. Itu yang gue yang gue terinspirasi banget sama Glenn, maksudnya itu yang wah gue respect banget dan yang ditinggalin, maksudnya peninggalan dia buat gue itulah be love man, it's like be love and affection ya, cinta kasih gitu. Dia bisa gitu dalam fansnya dia itu ya beberapa kubu yang ini dia gabung aja gitu. Iya. Hebat Hebat. respect jenius ya. Iya benar. Thank you, Sebenarnya dia Bung kalau- Len. Sebenarnya dia kalau nggak di musisi mungkin dia jadi pemimpin. Ada nggak dia? Pemimpin Pernah rakyat. nggak ngomong dia? Mau ada jadi niat anggota jadi DPR. politikus atau gitu nggak kan? apa. Kayaknya nggak mau deh. Dia enggak. Dia Tetap jadi setahu musisi. gue nggak ada terbesit dari dia untuk jadi masuk di politik ya. Iya. Mungkin dia cuman ya kayak kemarin mungkin dia ngebantu aja gitu, cuman berjuang untuk musik tapi tanpa harus masuk ke politik gitu. Ini 11-12 sama apa nih? Ini banyak kesamaan nih. Dari perjalanan hidup, karir tadi, terus cara berpikir tentang orang lain tuh ada kesamaan kayak ya gue nggak ganggu hidup lu, gue nggak Ya gua ganggu lu jangan ganggu gua. hidup gue, ya udah Lebih kayak gitu. gitu. Jadi ya udah fun Tapi sendiri. kalau ada pesan atau pengalaman pribadi atau untuk orang-orang yang nonton itu yang mau nikah maksudnya. Iya. Ah. bukan yang mau nikah, Apa? tapi kayak pelajaran Pelajaran. setelah pernah menikah Ah. terus Oh, gagal. pesannya apa gitu? Pesan atau atau apa esensinya Oh, gitu. hikmahnya gini. Hikmahnya, Kalau iya. yang gue lihat ya, jangan pernah
don't ever change yours, berubah diri kita untuk demi orang lain. Itu Jangan. pesannya. Iya. Jadi maksudnya jangan, maksudnya ya kita tetap dari diri kita sendiri. Kalau misalnya dia nggak bisa nerima kita begini, dari awal kita udah lihat nih yang dari awal. Kalau misalnya memang dari awal banyak, misalnya gini, ada mau nikah tuh ada keraguan, jangan sampai ada keraguan yang begini. Kalau ada keraguan jangan. Dipastikan dulu. Maksudnya mau menikah atau mau bersama-sama, kalau ada keraguan, kalau udah awalnya udah dikasih lihat sama semesta nih, ada tanda-tanda juga kan kita kan. Kita mesti feel nah, apa. kita ada tanda-tanda sign-sign kita diberikan sama semesta nih. Ada gak enak. Terus tapi kan ya gue pada saat itu juga ya intinya ya mungkin ya gimana ya? I was too in love. Mungkin banyak orang juga ya saking love blinded ya. Cinta itu kan akhirnya membutakan, mau keadaan apa yang mau bikin kita pusing apa gimana. Terus teman-teman apa yang bilang, lu yakin kan? Terus kita juga, wah iya. Terus ternyata begitu jalan, benar juga. Jadi intinya jangan pernah, maksudnya gini, bukan mengalah. Harus ada logika. Iya, maksudnya jangan ngambil keputusan kalau lagi ragu gitu. Bukan gitu. Ya mungkin itu, dan jangan pernah merubah maksudnya diri kita untuk gara-gara orang lain gitu ya sih. Bisa gini. Kayak saya itu dong. Misalnya gini, udah tahu nih, gue sukanya nyanyi nih, lu suruh gue masak misalnya, atau jadi koki, atau gitu gini, ya. misalnya gini, misalnya aku mau nikah sama Shakira katakanlah gitu ya. Shakira sorry nih di panggung terus gue Shakira bisa nggak? Gak usah begitu-begitu banget. Shakira pakai ngomong yang sopan dong. Nikah nih kita nih. Goodbye Chin. Iya. Sorry. Jadi dari awal harus ya sebelum mengenal gitu. Ya, mengenal dan menerima apa adanya ya. Itu ya kalau misalnya dulu nih menikah sama ini. Udah tahu dari awal udah begini nanti aku akan berubah untuk nggak bisa begitu. Ya. Yang penting itu yang pasti berubah, kita nggak merugikan orang lain ya tadi ya. Untuk nggak merugikan orang lain ya, kalau yang jahat misalnya disuruh jadi baik ya masih ini ya, masih masuk akal ya. Nggak, itu juga apa yang terjadi dari ya orang misalnya pasangan ini gitu ya, orang lain mau misalnya dia mau ngapain kalau mereka berdua setuju aja ya, orang lain nggak usah ngurusin juga nih. Karena ada orang lain juga ngurus ini. Betul. Nah itu dia. Soalnya ini kadang yang bikin begini juga nih orang lain. Halo boy, ini halo. Tahu aja lo. Bener. Itu makanya nggak usah dengerin tuh gitu. Tapi memang Mas Adik ini ya, lama di sana juga merubah apa ya? Cara budaya berpikirnya lebih dewasa, lebih kayak lebih saklek lah. Mungkin di Indonesia kan keluarga ya kadang suka nimbrung ya. Ya mungkin kasih komen segala macam yang mungkin akhirnya bisa justru memperkeruh gitu. Jadi ya. Jadi slogannya tetap benar sih itu tuh yang be yourself and never surrender. Ada tuh siapa? Lagi heboh tuh di dunia per-YouTubean. Pokoknya slogannya dia be yourself and never surrender. Benar itu benar. Itu benar loh. Maksudnya darimu sendiri. Kita harus cari tuh siapa tuh. Jangan pernah menyerah. Siapa tuh? There's no limit. Oh, There's No Limit. Itu band. Bukan ya, itu gamer. Ya, YouTuber tapi wah, aku tahu tuh Mas. Kaya banget Pak. Iya, banyak banget itunya fans dan pengikut ya. Iya. Ya pokoknya intinya itu dia. Jangan pernah, don't ever change yourself for anybody. Wih, bikin lagunya keren tuh. Iya, bikin lagunya. Yang kedua ya. Yang kedua nih. Kalau aku lihat dia tuh feel-nya langsung gitu. Kenapa ya? Ya dong, yang bahasa Inggris dong. Iya, bahasa Inggris salah satu, Pak. Boleh. Benar. Paling itu kita untuk dilihat sama orang. Mas, ini temanya asik tuh. Kan, siap. Buat ya. Janji nih Mas Andi udah janji tuh kita buat yang bahasa Inggris, doain ya. Berdua ya. Kita tunggu singlenya. Duo Atom. Mini. Jangan ada dong. mininya. Mininya jangan. Atom Jumbo. Atom Jumbo. Oke. Suaranya Jumbo. Terima kasih bro. Thank you Bro Sandi. Badan. Nanti janji gua main ke rumah lo. Siap. Diterima ya. Di kantor juga. Di kantor. Mau dimasakin. Sukses buat album sukses buat single-singlenya, karirnya juga. Kita tetap stay in touch. Iya dong. Saling support kita semua, dan kita semua sebaiknya saling support juga. Betul. Musisi Indonesia. Iya.
supaya menjadi tuan iya. di negara sendiri. Siap. Nah. Yoi. Sampai jumpa lagi. Terima Sampai kasih. jumpa di Ciao. Bye. Horas, 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 horas. Bye.